Loh Rek, awalnya bandara di IKN ini dibilang bakal jadi bandara khusus VVIP, cuma buat pejabat, presiden, dan tamu negara. Tapi kok sekarang berubah, malah mau dijadikan bandara komersial. DPR sudah setuju, tinggal nunggu kepres Rek. Lah, piye ceritane? Apa ada strategi di balik perubahan ini? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita nggak tahu Rek? Hari ini, Canto bakal kupas tuntas perjalanan Bandara IKN dari awal rencana pembangunan, kenapa diputuskan jadi bandara VVIP, terus kenapa tiba-tiba diusulkan berubah jadi bandara komersial. Singkatnya, ini cerita seru tentang bandara yang bakal jadi pintu gerbang ibu kota baru Indonesia. Yuk, gaspol ya Rek. Segmen 1. Awal pembangunan Bandara IKN. Kenapa sih IKN butuh bandara baru? Alasannya sederhana ya Rek. Kalau dari Balikpapan ke lokasi IKN, butuh perjalanan darat kurang lebih 2 jam. Kebayangkan, jauh dan butuh waktu lama. Makanya pemerintah memutuskan bikin bandara baru yang lebih dekat ke kawasan inti IKN. Tepatnya di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Nah, konsep awal bandara ini jelas, khusus melayani penerbangan VVIP. Artinya, dipakai untuk presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara, sampai tamu-tamu negara. Runway-nya dirancang panjang sampai 3.000 meter. Jadi, bisa dipakai pesawat berbadan besar macam Boeing 777 dan Airbus A350. Jadi Rek, niat awal bandara ini memang eksklusif, bukan buat rakyat atau masyarakat umum. Itulah kenapa namanya waktu itu disebut Bandara VVIP IKN. Segmen 2. Status VVIP dan pro kontra. Tapi Rek, di situ muncul banyak pertanyaan dari masyarakat. Kok bandara gede, pakai duit negara, tapi dipakai khusus pejabat? Kalau nanti IKN benar-benar jadi ibu kota besar, ya rakyat, wisatawan, sama investor juga butuh akses penerbangan langsung toh. Banyak juga yang bilang, kalau bandara besar cuma dipakai segelintir orang, itu sama aja buang-buang anggaran. Disinilah pro kontra mulai rame. Ada yang dukung konsep VVIP karena dianggap perlu standar internasional buat tamu negara, tapi banyak juga yang menolak. Pengennya bandara ini sekalian aja dibuat untuk umum. Jadi bisa dibilang Rek, dari awal bandara ini sudah jadi bahan perdebatan, mau eksklusif buat pejabat atau jadi fasilitas umum. Segmen 3. Usulan jadi komersial. Nah, momen penting waktu Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimulyono, mengusulkan perubahan besar. Beliau bilang bandara ini sebaiknya nggak cuma buat VVIP, tapi juga dibuka sebagai bandara komersial. Alasannya cukup masuk akal ya Rek. Pertama, soal efisiensi. Bandara sebesar ini jelas sayang kalau dipakai hanya segelintir orang. Yang kedua, mendukung konektivitas IKN. Ibu kota baru itu butuh akses penerbangan reguler, biar orang-orang bisa datang dengan mudah, entah itu pekerja, investor, atau wisatawan. Yang ketiga, untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau bandara jadi komersial, pasti ada maskapai yang buka rute baru, perdagangan lancar, pariwisata naik, masyarakat sekitar juga ikut dapat manfaat.
Pak Basuki ngomong kalau bandara dibuka komersial, otomatis lebih hidup, bisa dipakai untuk rakyat, ekonomi jalan, nggak eksklusif lagi, Rek. Nah, usulan ini kemudian dibawa ke DPR. Segmen 4, DPR setuju, tinggal kepres. DPR RI akhirnya membahas usulan itu. Setelah melewati diskusi, DPR kemudian melakukan kunjungan dan setuju bahwa Bandara VVIP IKN akan diubah statusnya jadi bandara komersial. Artinya bukan lagi eksklusif buat pejabat, tapi juga dibuka untuk penerbangan umum. Ini keputusan besar ya, Rek, karena secara otomatis mengubah wajah bandara yang sedang dibangun. Sekarang tinggal satu langkah lagi, yaitu keputusan presiden alias kepres. Kalau kepres sudah diteken, maka secara resmi Bandara IKN sah jadi bandara komersial. Nah, jadi kita tunggu saja kapan Presiden Prabowo tanda tangan. Begitu sudah keluar kepres, fix, Rek. Bandara IKN bukan cuma buat pejabat, tapi buat kita-kita juga. Segmen 5, dampak perubahan jadi komersial. Kalau nanti resmi jadi komersial, dampaknya lumayan gede ya, Rek. Ada sisi positif, ada tantangannya juga. Dari sisi positif, akses masyarakat ke IKN jadi lebih gampang. Bisa naik pesawat tanpa harus turun di Balikpapan dulu. Maskapai punya peluang buka rute baru dari Jakarta, Surabaya, bahkan mungkin internasional. Kemudian ekonomi daerah sekitar ini ikut terdongkrak karena orang makin banyak keluar masuk. Bandara juga lebih hidup, jadi nggak mubazir ya. Tapi tentu ada tantangannya, Rek. Harus ada regulasi baru soal pengelolaan bandara. Perlu fasilitas tambahan buat umum, terminal penumpang, parkir, sampai layanan kargo. Jangan lupa, bandara ini otomatis bakal bersaing dengan bandara besar di sekitarnya. Misalnya Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan atau APT Pranoto di Samarinda. Kalau dikelola dengan baik, justru bisa jadi sistem bandara ganda alias multi airport system di Kalimantan Timur. Jadi gitu, Rek, cerita lengkap kenapa Bandara VVIP IKN berubah jadi bandara komersial. Awalnya dirancang khusus untuk pejabat, sekarang malah dibuka untuk rakyat biasa, untuk masyarakat umum. DPR sudah setuju, tinggal tunggu kepres biar resmi ya. Nah, piye menurutmu, Rek? Setuju nggak kalau Bandara IKN jadi komersial? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Tapi jangan lupa like, share, dan juga subscribe, biar channel Canto makin semangat ngasih update terbaru soal bandara dan penerbangan di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya, Rek. Canto pamit, salam aviasi.